warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan meroleplaykan video pasien dengan infeksi MRSA. Anggotanya ada saya sendiri, Nurobia. Saya Desi Sukmawati. Saya Ferry Sayu Andini. Saya Ella Agustin. Saya Asih Sri Rahayu. Saya Zumratus Solihah. Saya Isliami Aulianisa. Saya Alfiansyah. Saya Arga. Dan ada satu lagi, Siti Nurmanah berhalangan hadir. Selamat menyaksikan. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak, Kak. Ya, saya kan kasih tahu ya. Nanti kita akan mengadakan penyuluhan kepada keluarga pasien yang nyangka. Apa kamu bersedia? Bersedia, Kak. Ya, ini materinya sudah saya siapkan. Nanti kamu yang mengadakan penyuluhan nanti akan saya bantu ya. Nanti kontraknya saya yang kontrak ke keluarganya, kamu ikut ya. Baik, Kak. Iya. Nanti kita kontrak ke keluarga pasiennya jam 1 aja ya setelah isoma. Baik, Kak. Ya, kamu bisa pelajarin ini terlebih dahulu ya. Baik, kalau begitu saya permisi ya, Kak. Iya. Pasien dan keluarga yang terhormat, selamat datang di ruang ICU Rumah Sakit Jayakarta. Sebagai bentuk pelayanan kami kepada Anda, kami akan menyampaikan tata tertib. Pertama, keluarga pasien tidak diperkenankan mengunjungi pasien di ruang ICU di luar jam berkunjung dimulai pada pukul 11 sampai jam 12 siang dan jam 5 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dilarang keras untuk membawa anak-anak di bawah 12 tahun ke ruangan ICU. Di luar jam tersebut, kami persilakan Anda untuk menunggu di ruang tunggu yang telah kami sediakan. Yang kedua, bila keluarga diperlukan, perawat kami akan memanggil keluarga untuk memasuki ruangan ICU. Keluarga dari Nyonya, Kak. Silakan masuk ke ruang ICU. Ya, Sus. Yang ketiga, sebelum memasuki ruangan ICU, keluarga pasien diwajibkan mencuci tangan menggunakan cairan desinfektan atau menggunakan sabun pencuci tangan yang telah tersedia di samping pintu masuk ruangan ICU. Yang keempat, selama berkunjung, keluarga dimohon untuk menjaga ketenangan di dalam ruangan ICU dan tidak mengambil gambar atau video selama berkunjung. Yang terakhir, seluruh keperluan pribadi pasien seperti diapers, lotion, tisu, sikat gigi, dan yang lainnya mohon disiapkan oleh keluarga dan disimpan di lemari yang telah kami sediakan di samping tempat tidur pasien. Demikian tata tertib yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Ibu dari keluarga Nyonya, Kak? Iya, betul. Baik, kalau begitu peraturan dari di ruang ICU ini tidak boleh membawa barang yang tidak berkeperluan untuk pasien. Nah, yang barang yang untuk perlu dibawa ke pasien boleh dibawa dan yang tidak bisa diletakkan di sini. Nah, sebelumnya Ibu boleh cuci tangan terlebih dahulu ya. Ya. Baik, Ibu, setelah Ibu mencuci tangan, selanjutnya Ibu boleh mengunjungi pasien. Terlebih dahulu, Ibu yang bawaan untuk pasien bisa diletakkan di lemarinya ya, yang di sampingnya. Ya, Sus. Baik, silakan. Terima kasih. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar.
hingga Tuhan kan berikan jalan. Ibu, ini kakak Bu, datang. Permisi Ibu, selamat Siang, siang. Sus. Perkenalkan, saya perawat Desi dengan rekan saya yang perawat Ayu. Kita berdua kesini ingin kontrak kepada Ibu karena kita akan mengadakan penyuluhan kesehatan terkait pasien tersebut. Iya, Bu. Kontrak kita ini terkait dengan MRSA yang didiagnosa oleh ibunya, seperti apa itu MRSA, tanda gejalanya, pencegahan dan pengobatan dan lain-lainnya. Dimulai jam 1, apakah Ibu bersedia? Boleh, Sus? Untuk tempatnya di ruang tunggu ya Bu ya. Iya. Ya saya ulangin lagi ya Bu ya. Untuk penyuluhan kesehatan itu pukul 1. Tempatnya itu di tempat ruang tunggu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, kami akan tunggu di tempatnya Bu ya, tempat ruang tunggu jam 1 ya Bu ya. Iya. Ya. Kalau gitu kami permisi ya Bu ya. Iya. Ya permisi ya Bu ya, Iya, selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Sus. Iya. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Suster Ayu. Yang tadi sudah kontrak sebelumnya dengan Suster Desi, sesuai kontrak yang tadi kita buat ya. Sekarang saya akan menyampaikan podcast kepada Ibu terkait pasien yang dinyatakan mengalami penyakit MRSA atau FRE. Sebelumnya di sini ada pengertian MRSA. Apa sih Bu? Apakah Ibu tahu MRSA itu apa? Belum tahu, Sus. Baik, saya akan menjelaskan. MRSA itu singkatan dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau bakteri. Nah, penyebab infeksi yang tidak dapat dibasmi dengan beberapa golongan antibiotik. Bakteri Staphylococcus berpotensi menyebabkan infeksi bila mereka bertumbuh secara terkendali. Gitu. Nah, infeksi Staphylococcus ini bisa diatasi dengan beberapa antibiotik. Namun, setelah beberapa waktu, bakteri ini akan berkembang menjadi yang tidak bisa diatasi oleh beberapa antibiotik. Gitu. Nah, selanjutnya ini penularan utamanya ini melalui kontak langsung, bisa dengan kita gini kontak langsung, terus bisa dengan udara maupun penggunaan barang bersama-sama seperti selimut dan spray. Terus pada MRSA ini infeksi lebih mudah terjadi jika memiliki kekebalan tubuh yang lemah, seperti pengidap HIV atau AIDS atau disebut kanker. Menggunakan perangkat rumah sakit itu juga bisa terjadi, seperti mesti cuci darah, terus menjalani rawat inap di rumah sakit selama lebih dari 3 bulan. Nah, yang selanjutnya pada CMRSA itu yaitu singkatan dari Community Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Infeksi ini lebih mudah terjadi jika aktif dalam kegiatan yang membutuhkan kontak langsung. Selanjutnya bisa juga yang bekerja di rumah sakit atau klinik, berbagai pakaian barang-barang pribadi seperti handuk atau pisau cukur vital yang memiliki perilaku seks yang tidak aman tinggal di lingkungan yang padat dan umum. Di sini ada pencegahannya, yaitu pertahankan kebersihan tangan dan tubuh dengan baik. Sering-sering Ibu cuci tangan gitu. Terus mandi juga harus teratur, harus rajin-rajin mandi. Terus juga misalnya Ibu atau keluarga Ibu mempunyai luka atau goresan tetap bersih sampai sembuh gitu. Terus hindari juga berbagai barang-barang pribadi yang seperti handuk, terus alat pencukur, dan dapatkan perawatan sedini mungkin apabila curiga terkena infeksi. Jadi kalau misalnya Ibu sudah mengalami tanda dan gejala
terkenanya infeksi bisa segera melaporkan ke pihak kesehatan, pelayanan kesehatan gitu, agar bisa ditangani sedini mungkin. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala dari HMRSA ini umumnya menyebabkan infeksi yang serius, kayak seperti pada aliran darah serta paru-paru. Nah, gejalanya antara lain kayak pada umumnya batuk, demam, lemas, kadang juga bisa ngerasa menggigil, kedinginan, nyeri dada, nyeri kepala, dan nyeri otot, serta bisa juga sesak napas. Nah, selanjutnya ini tanda gejala dari CA-MRSA itu pada umumnya menyebabkan infeksi pada kulit. Gejala antara lainnya seperti bengkak, bernanah, atau kemerahan, bisa juga menyebabkan nyeri. Di sini ada pengobatannya. Dari pengobatan penyakit HMRSA ini dapat melalui pemberian antibiotik melalui suntikan. Dosis dan lama pemberiannya tergantung dari perkembangan si pasiennya itu gitu. Nah, serta hasil pemeriksaan laboratoriumnya juga. Terus pengobatan dari CA-MRSA, pengobatan umumnya cukup dengan antibiotik. Meski demikian, jika infeksi memburuk dan meluas, dokter umumnya akan mengeluarkan nanah dari kulit si pasien. Kan kalau CA-MRSA ini infeksinya melalui penyakitnya kulit, jadi nanti kalau ada nanahnya bisa dikeluarkan, dan membuat sayatan pada yang terinfeksi, jadi nanahnya itu dikeluarkan, dan kadang juga bisa ngerasa nyeri gitu. Selanjutnya ada faktor terjadinya MRSA. Nah, di sini faktor yang terjadinya itu bisa dari lingkungan sekitar, terus populasinya, kontak, terus kebersihan individunya, riwayat perawatan, riwayat operasi, apakah pernah operasi sebelumnya, terus riwayat terjadinya infeksi sebelumnya. Bisa juga dari penyakit diabetes, adanya luka yang terbuka, dan pengobatan. Nah, petugas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit juga dapat membawa methicillin resistant staphylococcus atau MRSA dalam hidungnya hingga 3 bulan lebih. Nah, ini yang terakhir ada prosedur keluarga saat menjenguk pasien di ruang ICU. Yang harus ibu tahu, yang pertama itu ketika mengunjungi atau menjenguk pasien yang di ruang ICU harus mencuci tangan sebelum ke ruang ICU. Nah, terus yang kedua, pengunjung tidak dianjurkan membawa benda dari luar ruangan, kayak seperti barang-barang yang tidak perlu dibawakan, tidak usah, kecuali barang-barang yang dibutuhkan oleh si pasien. Terus yang ketiga, pasien dipindahkan ke ruang perawatan jika kondisi pasien sudah stabil, tetapi bisa masuk ICU kembali jika si pasien ini keadaannya memburuk gitu. Nah, yang keempat ini, perhatikan keluhan yang dialami si pasien yang sudah keluar dari ruang ICU. Kalau misalnya ada keluhan, bisa langsung sampaikan ke perawat atau ke dokternya langsung gitu. Yang kelima itu, ibu harus siaga 24 jam di ruang ICU. Biasanya kan kalau di ruang ICU jarang ya diinapin gitu, jadi bisa di luarnya juga ruang ICU. Terus yang keenam ini, pastikan ada keluarga pasien agar petugas dapat mendapatkan persetujuan tindakan dengan cepat. Apakah ibu mengerti? Ya, ngerti sus. Apa ada yang ibu ingin tanyakan? Ada sih sus. Jadi kan kalau MRSA ini tadi suster bilang dia nggak mempan pakai antibiotik kan. Lalu pengobatannya gimana ya sus? Untuk penyakit MRSA ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan antibiotik, namun tidak semua antibiotik itu bisa menyembuhkan penyakit MRSA. Hanya antibiotik tertentu yang sudah diberikan dari resep dokter. Ada beberapa antibiotik seperti antibiotik cephalosporin, terus amoxicillin, penicillin, dan oxacillin. Seperti itu, Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti?
Baik, kalau begitu saya akan menanyakan terkait materi tadi ya. Apakah Ibu sudah memahaminya? Coba Ibu, apa sih arti dari MRSA itu? MRSA itu infeksi bakteri yang tidak dapat disembuhkan dengan beberapa golongan antibiotik. Ya, benar. Terus selanjutnya saya akan menanya selanjutnya saya akan menanyakan cara penularan utama, perbedaannya deh dari penyakit HA-MRSA sama CA-MRSA itu apa, Bu? Kalau HA-MRSA itu dia lebih mudah tertular kalau kita memiliki kekebalan tubuh yang lemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS. Kalau CA-MRSA itu lebih mudah tertular kalau kita sering kontak dengan yang terjangkit MRSA dan kayak suster gini yang suka kerja di rumah sakit. Iya, betul. Terus cara pencegahannya itu apakah Ibu masih ingat? Iya, ingat cuci tangan, terus sering-sering mandi teratur. Terus kalau misalnya ada luka dibersihin dan ditutup. Ya, benar. Selanjutnya juga ada tanda dan gejalanya nih. Ibu ingat nggak tanda gejala yang dari penyakit HMRSA dan CA-MRSA itu apa aja? Kalau HMRSA itu dia batuk, demam, menggigil, terus sesak nafas, terus apa lagi ya, Sus? Yang mana HMRSA? HMRSA. Itu nyeri otot. Oh iya, nyeri otot. Terus kalau CA-MRSA itu dia biasanya kulitnya bernanah, nyeri, kemerahan, dan ada bengkak. Ya, betul. Selanjutnya yang terakhir nih, cara pengobatannya. Apakah Ibu masih ingat dengan bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya itu tetap tadi yang suster bilang tetap bisa pakai antibiotik, tapi nggak semua antibiotik bisa dipakai buat pasien MRSA. Tadi salah satunya itu antibiotiknya amoxicillin ya, Sus? Ya, benar. Itu salah satunya. Itu harus dari resep dari dokter ya. Iya. Nah, di sini juga ada faktor terjadinya terkena infeksi MRSA. Nah, gimana? Apa saja? Karena faktor lingkungan, karena faktor populasi, kontak, dan kebersihan diri. Ya, benar. Sepertinya Ibu sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Terus selanjutnya nih yang paling penting, apa yang harus Ibu tahu ketika Ibu menjenguk ke ruang ICU, prosedurnya harus bagaimana? Pertama kita harus cuci tangan dulu, terus gak boleh bawa barang-barang yang gak diperlukan ke dalam ruangan ICU. Nah, betul. Terus kalau pasien ada keluhan boleh dikonsulkan ke perawatnya atau ke dokternya. Terus harus siaga 24 jam dan harus ada keluarga yang jaga supaya Mengetahui perkembangan si pasien. ya, dan buat persetujuan tindakan. Ya, benar. Dari semua materinya yang sudah saya sampaikan, sepertinya Ibu sangat memahami banget ya, Bu ya. Jadi Ibu semoga Ibu bisa mengaplikasikan yang prosedur keluarga menjenguk pasien di ruang ICU ini, dan Ibu bisa mengaplikasikan nih bagaimana sih cara penyebaran MRSA, terus pengobatannya harus bagaimana, terus Ibu tahu supaya tidak terkena infeksi MRSA itu harus seperti apa gitu. Jadi kan Ibu kan udah tahu nih bagaimana caranya. Jadi Ibu bisa lebih semangat
nyemangatin ibunya lagi untuk supaya sembuh. MRSA itu bisa kok sembuh Bu gitu. Jadi kuatin aja, lebih support sistemnya ibunya ibu gitu. Mungkin cukup sekian presentasi hasil podcast dari perawat Ayu dan perawat Desi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sekian ya, sekian dari kami ya Bu ya. Permisi. Sekian demonstrasi roleplay dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.